Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, ya oke Mas. Gimana Mbak? Ini saya kan mau tanya. Boleh. Iya, status saya kan sekarang sudah interminate kan. Terus hari Minggu besok, hari terakhir saya di Hong Kong. Lah, terus Jumat ini mau ke Macau. Masuk Hong Kong lagi dengan turis visa. Terus yang menjamin itu suamiku yang di Hong Kong, bisa nggak ya? Kalau pertanyaannya bisa dan tidak, itu sekali lagi imigrasi ya. Nah, statusnya suami sampean itu apa? Bekerja, bisnis, atau apa? Karena tak lihat tadi Businessman. Nah, tak lihat profilnya soalnya bule tadi kan. Iya, dia dari Inggris tapi udah 30 tahun di Hong Kong. Oke, kalau memang dia menjamin silahkan, tapi kemungkinan bisanya dapat cuma 1 bulan. Terus terus 1 bulan, terus nanti sampean extend lagi, bisa jadi ya belum tentu bisa dapat lagi. Nah, kalau sampean maunya begitu, sebaiknya apply aja dependent visa. Yang buat landesan itu surat nikah di Indonesia. Iya, tapi itu tahun sama bulannya itu beda sama yang di paspor, Mas. Ya nggak apa-apa, berarti kita harus samakan surat nikah atau kutipan nikah yang harus disamakan. Jadi semuanya data harus sama paspor sama KTP Hong Kong. Kalau sampean mau dapat dependent. Lah itu caranya gimana ya buat nyamain buku nikahnya sama paspor? Ya kalau sampean mau ngurusi pulang. Tapi kalau nggak mau ngurusi pulsa, nggak mau pulang atau tahu beres, ya sampean kabar-kabar ke saya. Kayaknya sih langsung beres itu sih. Iya, soalnya suami sih yang penting beres aja udah, kita nggak usah ribet-ribet kayak gitu kan. Oke, kalau beres aja tolong sampean foto scan KTP Hong Kong, paspor, terus data sampean yang di Indonesia. Jadi yang saya butuhkan KTP Indonesia, KK Indonesia, akte lahir Indonesia, surat cerai Indonesia tadi kan sudah sampean kirim, terus buku nikahnya. Surat cerainya kan udah jadi buku nikah. Oh iya lupa. Jadi oke, buku nikahnya yang sampean kirim ke saya. Oke. Nanti coba kita kondisikan, kita tanya apakah orang dalamnya bisa mengkondisikan. Bahasanya gitu sih, Indonesia soalnya. Gitu Mbak ceritanya. Iya, gue dari kemarin udah mikir-mikir mau telepon Mas Sandro apa ya, soalnya udah putek, udah nggak karuan, bingung. Lo kan sampean udah pernah WA sama saya. Lah itu akhirnya kan Februari itu gue sama suami pulang, Mas. Akhirnya dia udah nikah di Indonesia. Sebenarnya kemarin ya, sebenarnya gini, nggak apa-apa sih nikah lagi di Hong Kong itu nggak ada masalah. Tapi kalau statusnya udah nikah di Indonesia ya sudah, surat yang kita gunakan surat nikah di Indonesia nggak ada masalah. Silahkan dicoba aja. Lah itu Mas yang jadi pertanyaan, soalnya buku nikahnya itu beda. Nggak apa-apa, kan saya tadi udah ngomong. Saya tadi kan udah ngomong. Kirim ke saya datanya. Oke? Ya nanti sore tak kirim semuanya ya Mas ya. Nah, saya baru bisa ngomong. Kalau sampean kirim, saya laporkan ke bagian pusat. Nah, ngomongnya ngono Mbak. Kalau Indonesia kan dekengan pusat kan kayak gitu tuh kan. Nah kita ngomong bagaimana seperti apa. Kalau mereka bilang oke, bisa ya nggak ada masalah. Kalau mereka wah ini kayak gini ya nanti saya sampaikan lagi sama sampean. Berarti sambil nunggu visa turis itu masih bisa ya di sini ya 1 bulan? Iya bisanya 1 bulan.
Oh ya, alhamdulillah kalau bisa. Dari kemarin sih niatnya pengen ketemu sama Mas Andre sama Miss Julie juga sekalian makan sama suami, cuman udah keburu pulang. Tahu-tahu udah di bandara itu. Nah iyalah, sampean nggak satset buat bos kan ngono ya. Kita nanti tanggal 30. Tanggal 30 nanti balik ke Hongkong lagi. 30 ini ya? Ya semoga bisa ketemu lah. Ya bisa no. Biar gue nggak pulang lah. Bisa no. Kita sebenarnya bisa ketemu kalau sampean ke Makau 2-3 hari, terus jaminan suaminya ya nggak ada masalah. Guarantornya. Berarti bisa masuk Hongkong lagi ya? Menurut saya bisa. Tapi sekali lagi kalau sampean sebenarnya kekuatannya bisa buku nikah itu, tapi mesti ditranslate ke bahasa Inggris untuk landesan. Karena kan orang Hongkong nggak bisa baca bahasa Indonesia tulisannya, tapi kalau sudah ke bahasa Inggris terus disodorin, misalnya sampean dimasukkan ke dalam ruangan, nah kan kita nggak ngerti namanya juga random check. Sekali lagi ya, kata-kata saya itu tidak harus dimaknai 100% ya kan, random check. Nah, tetapi ketika suami sampean bisnismen dan 30 tahun di Hongkong, harusnya, sekali lagi harusnya bisa ya kan. Terus apalagi statusnya udah menikah, terus sampean pegang fotokopi KTP-nya suami juga. Iya, pegang semuanya. Fotokopi suaminya itu dipegang untuk landasan. Karena kan Hongkong ngelihat KTP itu sampai diserahkan fotokopinya itu kan berarti kepercayaan gitu loh Mbak. Iya. Jadi caranya sementara itu sambil nunggu surat untuk ngajukan dependen. Nah kalau nanti 1 bulan nggak bisa lagi ya, mau nggak mau sampean stay di Makau nunggu visanya. Mondar mandir, gitu. bojo yang mondar mandir. Ini soalnya persis seperti yang saya lakukan. Saya juga mondar mandir nunggu surat cerai dengan bojo saya. Saya kalau ingin ketemu ya saya ke Makau, bojoku keluar ke Makau. Karena saya sudah tertolak di imigrasi Hongkong itu tercatat 5 kali. Oh gitu ya. Lah dengernya kan kalau visa turis kan harus ada uang cash kayak gitu kan, udah tak siapin sampai $24.000 dia disiapin sama dia. Takutnya kenapa-napa. Mbak, nggak usah yang begitu. Uang cash itu bahaya, sampean digendam. Wah bahaya, nggak usah. Ya secukupnya 1.000, 2.000, 3.000 moso wae. Bojo sampean itu sudah terdetek. Bojo sampean sudah terdetek, cuman sampean untuk meyakinkan kan buku nikah tadi yang harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris untuk meyakinkan bahwa sampean sama calon itu menikah. Jadi bukan pacar statusnya, karena sampean tidak menikah di Hongkong. Kalau sampean menikah di Hongkong itu tercatat. Itu akan lebih mudah gitu loh. Bisa dipahami nggak? Saya juga menikah. Bisa, Mas. Saya juga menikah 2 kali, Mbak. Di Hongkong saya menikah, habis itu di Indonesia menikah, baru ngajuin dependen. Itu cepet. Soalnya kan Hongkong melihat 2 surat nikah. Iya, paham Mas sekarang Mas. Jadi nggak apa-apa. Berarti nanti malam ini tak send semuanya ya? Boleh. Buku nikahnya semuanya. Iya Mbak monggo. Boleh, jadi seperti itu, nggak ada masalah. Nah, nek sampean ngobrol dari kemarin-kemarin kan enak, kita bisa mengkondisikan. Malah sampai mau menetap di Indonesia lah, saking bingungnya. Loh, nggak ada masalah, di Indonesia pun no problem. Lah ini kan rencana hari besok ini siang mau ke Makau sama suami, dampingin dia. Soalnya tahu kenapa-napa sih. Saya itu justru tambah seneng kalau sampean punya suami orang bisnismen. Aku kan bisa konsultasinya agak gratis gitu. Bila perlu aku bisnisnya sampean sing dadi bose. Iya, ini juga suami juga membutuhkan pekerja daripada nyari-nyari. Iya kan kayak gitu. Aku kan pinginnya juga bisnis. Iya sih, ya Allah, alhamdulillah, semoga lancar lah ya Mas ya. Yo harus lancar dong, kalau ketemu saya harus lancar.
Makanya gue udah ada rencana mau ketemu Mas Sandro sama Mbak Yuli, malahan udah buru pulang. Ya udahlah, mungkin lain kali bisa ketemu kan di Kos WB. Kemarin kan saya ke Kos WB jalan-jalan. Iya, nggak ada masalah Mbak. Jadi ya sementara udah. waktu kayak gitu ceritanya ya. Iya, makasih banyak ya Mas ya. Pokoknya sehat selalu. Saya menunggu kesempatan ketemu sampean sama budinya. Iya, lumayan amin, ini bisnis ini keren ini. Iya, amin. Bisa dibawa ini ke London ini, luar biasa. Iya, niatnya mau ke itu negaranya dia tahun depan. Mantap, bisa-bisa ini aku ke sana nanti. Iya, jalan-jalan sekalian bikin vlogger di sana. Pokoknya bantu sampean dulu supaya dapat KTP Hongkong ya, biar the best. Ya, amin. Iya, makasih ya Mas ya. Dependen ikut suami, jadi bisa, oke? Oke Mas, terima kasih Sehat banyak. Selalu, ya, Mas, Mbak. ya. Sampai ketemu di Hongkong. Amin, oke, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, kita ada kesempatan nih orang London nih, luar biasa. Mudah-mudahan nih bisa masuk ini sesuatu yang saya mimpikan. Oh, mohon maaf ya. Oke, yang di konten saya terima kasih, stay tune ya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Nah, yang di sini